Masih bersama saya Tri Agung Kristanto dalam satu meja The Forum, dan kita pada bagian akhir dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tadi masyarakat masih ada gelisah, bertanya-tanya, tapi juga mungkin ada yang cuek gitu terhadap mau dibuat undang-undang One Team Press dipertahankan atau lahir DPA atau apapun, mungkin yang cuek. Nah, sebagai bagian dari closing statement, saya ingin satu persatu dari narasumber di sini untuk menyampaikan pendapatnya. Saya mulai dari Pak Yaakob Tubing. Iya, pada waktu amandemen yang terakhir dulu, bagian yang terakhir memang bab mengenai masalah ini tadinya ada MPR, kekuasaan pemerintahan negara, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara, dan selanjutnya itu bab-bab tersendiri. Dan di situ Dewan Pertimbangan Agung menjadi suatu lembaga yang sebetulnya serba bisa jadi besar sekali, bisa tidak gitu, tapi dikuasai oleh presiden, begitu. Yes. Nah, ini kan dihilangkan sama sekali oleh amandemen, tetapi keperluan adanya pertimbangan itu dimasukkan ke dalam pasal sebelumnya. Jadi kekuasaan presiden untuk membentuk sebuah dewan pertimbangan. Jadi ini kebutuhan untuk adanya pertimbangan ada ya, tetap ada begitu. Yang lepas, ya ini tanda kutip ya, lepas dari kepentingan politik partisan begitu. Karena itu, DPR juga lembaga politik pasti punya kepentingan. Prof. Indrawan. Jadi ada 3 landasan dalam pembentukan hukum. Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Nah, landasan sosiologis itu berkaitan dengan kemanfaatan. Itu sebabnya kelembagaan negara ini harus dibuat sedemikian rupa agar bermanfaat. Untuk pencapaian tujuan-tujuan bernegara. Nah, kalau tidak disfungsional, percuma. Nanti kita menjadi negara gagal itu loh. Sebabnya kenapa kami berpikir dalam konteks revitalisasi kelembagaan ini. Ini dilahirkan untuk revitalisasi kelembagaan. Mas Herman? Ya, saya kira dengan diskusi-diskusi seperti ini bagus ya. Karena revisi undang-undang ini kan sedang dalam proses. Ya. Kami baru mengirimkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, terkait dengan usul inisiatif dari DPR. Tinggal nanti kami menunggu surat Presiden kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR akan mendelegasikan kepada apakah pada komisi, kepada pansus, atau pada balik. Saya kira kepada balik lah mungkin. Pada balik. Supaya masih karena institusinya sudah terbentuk gitu. Nah, kalaupun nanti sudah sampai kepada badan legislasi, tentu apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, kemudian tadi kekurangtahuan, perlunya sosialisasi, perlunya mengundang para pakar, ya tentu akan dilakukan pada tahap memang nanti pembahasan di daftar inventarisasi masalah. Oke, kira-kira arahnya lembaga ini akan setara dengan lembaga negara yang lain, termasuk disebutkan presiden, lembaga negara, DPR, dan ya, sebagainya. lembaga negara. Ya memang ini adalah lembaga negara. Kalau bukan lembaga negara, terus lembaga apa? Kan harus disebutkan bahwa pembentukan institusi itu sebagai apa? Ini sebagai lembaga negara. Lembaga negara di bawah presiden atau setara dengan presiden? Ya nanti kita tunggu perkembangan perkembangannya dari dimnya pemerintah. Kita lihat perkembangannya. Kan kita juga harus menunggu dim pemerintah. Yang terpenting jangan kemudian berasumsi seolah-olah ini sudah ditetapkan, kemudian sudah menjadi undang-undang, dan nggak pernah dikonsultasikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Dan ini yang kesempatan ini masih ada nanti dalam pembahasan. Dan perkembangan itu juga sangat tergantung pengaruh dari para ahli hukum tata negara kan. Bang Margarito? Ya. Pertama begini. Ini politik. Siapa yang akan diangkat sepenuhnya tergantung pada presiden. Ya. Kalau misalnya nih nanti Presiden Prabowo nanti mengangkat Pak Jokowi dan Pak Jokowi mau, ya jadi saja. Begitu ya, tentu saja Refli pusing gitu ya. Begitu. Tapi kalau saja dia mau angkat saya nggak bisa tanya ke Prof. Indrawan kalau itu. Nggak usah. Saya tidak pusing. Kalau saya nggak pusing. Nah, karena itu sekali lagi itu sepenuhnya haknya presiden. Tapi presiden mendatang ya? Presiden mendatang tentu saja gitu ya. Yang kedua, ini lembaga yang sebenarnya bagian dari kekuasaan presiden. Nasihatnya tidak boleh, di dalam undang-undang ini tidak boleh mengatur isinya mengikat presiden. Tidak bisa.
Ini materinya. Tidak boleh ada isi undang-undang ini yang bilang nasihat dan atau pertimbangan presiden dari Dewan Penasihat Presiden itu mengikat presiden. Itu tidak boleh. Tidak boleh sah secara mengikat konstitusional. presiden. Karena namanya pertimbangan doang gitu ya. Lalu yang ketiga barangkali mungkin dipertimbangkan ulang namanya misalnya kalaulah supaya tadi jangan sampai kayak ente punya nama itu tadi, kasih nama itu tadi, saya rasa dipertimbangkan untuk Dewan Pertimbangan Presiden dipakai saja itu. Tidak usah DPP pakai dong. Nanti keliru dengan partai nanti. Enggak apa-apa lah, tapi itu kan itu penyingkatannya, tapi penyebutannya agak asik gitu ya, Dewan Pertimbangan asik. Presiden gitu, soft Tapi gitu ya, seasik daripada itukah kata ahli hukum tata negara yang lain? Iya, kalau ada dia dua pasti hal asik, ya. Bos. Semua lembaga yang ada di Republik ini namanya lembaga negara. Tetapi lembaga negara itu ada yang namanya the main state organ. Ada organ utama. Nah, organ utama itu sudah di-close di konstitusi kita. Jadi tidak boleh lagi membuat organ utama yang sejajar dengan presiden, kecuali dengan amandemen konstitusi. Itu satu hal ya. Ya. Yang kedua adalah ada gejala bahwa DPR dan juga elit-elit politik itu memperbanyak jabatan-jabatan kenegaraan. Mulai dari pimpinan DPR, pimpinan DPD, pimpinan MPR, semua fraksi dapat. Kemudian menteri juga mau diperbanyak karena wakil menteri itu unlimited numbers. Kemudian dan terakhir kemudian Dewan Pertimbangan ini. Saya membayangkan jangan-jangan nanti jumlahnya 45. Dan konon katanya ada juga fraksi yang menginginkan semua fraksi di DPR ada wakil ketuanya. Jadi saya lihat haus akan jabatan ini gejala yang menurut saya perlu kita stop. Oke. Itu saya kira. Haus akan jabatan. Mbak Siti Suro sekaligus. Iya, mungkin kita sudah harus berpikir yang visioner. Katanya kan kita mau menyongsong Indonesia 2045. Jadi tidak hanya berpikir untuk 5 tahun ke depan, apalagi sekedar membuat satu wahana untuk orang per orang, gitu ya. Maka ke depan kita berpikir itu visioner tadi itu, ya mestinya berpikir tentang dampak-dampaknya. Kita sering menciptakan satu institusi yang ternyata sama sekali tidak berfungsi dan menghambur-hamburkan triliunan rupiah. Ada contohnya, Mbak? Kalau DPD. Dan itu dirasakan sendiri, yaitu antara lain DPD RI. Satu contoh. Termasuk Wantimpres. Tadi itu kan ternyata kalau dia memberikan semacam saran dan sebagainya, nggak digubris juga nggak apa-apa, kan gitu. Lalu untuk apa gitu kan? Nah, ini yang mungkin sudah harus disudahi. Kita akan berusia 79 tahun gitu ya, mau 80 tahun. Masa iya usia setua itu gitu ya, untuk Indonesia tentunya, jangan nunggu 100 tahun gitu. Maka kita harus melakukan satu katakan gitu ya, tatanan ketatanegaraan kita yang bagus gitu loh. Tidak subject to change. Sekarang contoh, seandainya undang-undang ini goal ditetapkan, apa yang terjadi? Kita tidak cocok. Lalu nggak apa-apa, nanti juga di MK-kan diganti lagi. Lah berpikir seperti itu tidak boleh lagi. Maka harus ada sosialisasi yang cukup gitu ya, sampai mantap dan tidak ada resistensi, kecil resistensi. Oke, terima kasih Mbak Siti, dan kita harus mengawal bersama-sama. Ya, revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden sejatinya harus bertujuan untuk menguatkan fungsi dan peran mereka yang dipilih untuk memberikan masukan serta usulan kepada Presiden. Jangan sampai